Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Dengerin ya gengs, ini nih bukan soal duit, bukan juga soal wajah glowing, body goals, atau soal ngejar-ngejar orang kayak dia tuh piala lomba 17. Enggak cuy, ini lebih dalam. Ini soal gimana seseorang ninggalin kesan yang nancep di hati dan pikiran, bahkan bisa sampai nyentuh jiwa. Soalnya, di dunia dating sekarang, banyak orang tuh malah sibuk ngelakuin hal yang nggak penting-penting amat, tapi ngarep hasil yang gede. Akhirnya, ya jadi di ghosting, dicuekin, atau cuman diingat sebagai, oh yang itu ya, B aja. Padahal ya, yang bener-bener bikin seseorang nggak bisa lupa itu bukan yang manis-manis doang, kayak kata-kata gombal atau dinner pakai lilin doang. Tapi vibe kamu, energi kamu, aksi kamu yang bikin dia ngerasa, gue connect banget sama nih orang. Dan ini berlaku dua arah ya, nggak cuma cowok ke cewek. Cewek juga bisa banget ninggalin kesan yang nancep di hati cowok. Cewek yang punya karakter kuat, tahu apa yang dia mau, dan bisa bikin cowok ngerasa, gue ngerti dia. Itu juga susah dilupain, serius. Orang yang ngerti soal ini, entah cewek atau cowok, itu jadi susah dilupain. Bukan karena mereka ngemis perhatian, tapi karena kehadirannya tuh ninggalin jejak. Semua orang pasti pengen jadi yang paling diingat, yang susah digantiin, yang pas udah nggak bareng, malah jadi patokan buat bandingin orang lain. Tapi ya, nggak banyak yang ngerti sebenarnya apa sih yang bikin seseorang bisa terus ada di hati, walau udah lama nggak kontak. Makanya, di video kali ini, kita bakal ngasih kamu hal yang bisa kamu lakuin, biar kamu jadi sosok yang nggak gampang dilupain. Ini bukan sekadar tips biasa ya. Ini strategi yang rooted banget ke psikologi, ke emosi, dan ke karakter kamu sebagai pribadi yang dewasa dan berkarisma. Oke, langsung aja kita bahas hal apa aja sih yang bikin seseorang jadi nggak terlupakan itu. Let's break it down mas mbak sekalian. Nah yang pertama guys, bikin dia ngerasa aman dan damai tanpa harus banyak bacot. Jadi gini ya gengs, orang itu nggak akan pernah lupa sama sosok yang bikin dia ngerasa aman. Tapi bukan aman karena omongan manis kayak, tenang aja gue jagain kamu kok, atau kamu bisa percaya sama gua. Yang begituan mah udah kayak template, semua juga bisa ngomong. Tapi yang bener-bener nancep tuh, kehadirannya, energinya. Cara dia ada di situ diam, tapi bikin tenang. Yang enggak ngomong banyak, tapi semua yang dia lakuin nunjukin kalau dia bisa diandalkan. Cowok yang punya ketenangan batin, yang enggak gampang meledak, yang enggak panikan pas ceweknya lagi chaos. Itu cowok yang bikin cewek ngerasa, gua aman nih. Tapi bukan berarti harus jadi cowok dingin juga ya. Bukan yang kaku kayak titit ngaceng dan datar kayak tembok. Justru yang bisa dengerin, bisa nampung emosi, tapi nggak kebawa arus. Yang pas ceweknya lagi mewek atau curhat panjang, dia nggak langsung nyuruh udahlah, atau buru-buru ngasih solusi. Tapi cukup bilang, gue dengerin kok, terus tatap matanya, dan stay di situ. Tuh, efeknya gede banget bro. Dan buat cewek juga, ini berlaku banget ya. Cowok tuh juga butuh rasa damai dan aman loh. Nggak cuma aman secara fisik, tapi emosional juga. Cewek yang nggak ngejudge pas cowoknya lagi down, yang nggak drama pas cowoknya lagi butuh waktu sendiri, yang bisa bilang, gue di sini kok, kamu tenang aja. Itu cewek yang susah banget dilupain. Karena cowok juga punya sisi rapuh, tapi jarang ada yang bisa nerima itu tanpa nuntut balik. Kamu bayangin ya, ada momen cewek atau cowok cerita soal luka lama atau trauma masa lalu. Kebanyakan orang langsung nyoba ngasih solusi atau malah ngeremehin kayak, ah gitu doang. Nah, yang benar dan berkesan justru yang nggak ngapa-ngapain selain ada. Yang duduk, dengerin, ngerti, dan nggak maksa dia buat cepet sembuh. Dia cuma nunjukin lewat kehadirannya bahwa kamu nggak sendiri. Dan itu udah luar biasa banget. Setiap orang tuh, sadar atau enggak, selalu ngetes. Kalau suatu hari gue jatuh, kamu masih tetap ada enggak? Dan kalau kamu bisa jawab pertanyaan itu bukan lewat kata-kata, tapi lewat ketenangan kamu, kedewasaan kamu, energi kamu yang enggak gampang goyah, trust me. Kamu bakal hidup lama banget di ingatan dia. Bahkan pas kamu udah enggak bareng, bahkan pas dia udah sama orang lain, nama kamu masih muncul di kepalanya. Bukan karena kamu ganteng atau cantik, tapi karena kamu bikin dia ngerasa selamat jadi diri sendiri. Tapi ingat ya gengs, ini bukan soal jadi orang baik buat orang lain,
tapi soal gimana kamu udah bisa ngendalin diri kamu sendiri duluan. Cowok atau cewek yang udah damai sama chaos dalam dirinya, yang nggak butuh validasi terus, yang nggak gampang ke-trigger sama mood orang lain, itu yang pancarin rasa aman dan damai tanpa harus ngasih janji-janji. Dia nggak ngejar, nggak ngemis perhatian, tapi tetap ada dan nancep. Di zaman sekarang, di mana semua orang rame pengen diperhatiin, pengen diakuin, pengen jadi pusat dunia, orang yang tenang, yang stabil, yang nggak neko-neko, itu langka. Dan justru karena langka, dia jadi nggak terlupakan. Jadi buat kamu yang pengen jadi orang yang susah dilupain, yang jadi standar baru buat orang yang pernah sayang sama kamu, entah cowok atau cewek, mulailah dari sini. Jangan banyak omong, jangan overpromise, tapi bener-bener jadi tempat yang aman dan damai, yang bikin orang ngerasa, akhirnya gue bisa nafas. Oke bro and sis, yuk kita lanjut ke poin kedua. Lihat lebih jauh dari sekadar penampilan. Jadi gini ya gengs, di dunia dating zaman sekarang, orang tuh tiap hari udah capek banget dikasih pujian yang gitu-gitu aja. Kamu pasti pernah ngerasa, entah kamu cewek atau cowok, tiap buka IG atau TikTok, isinya cuma komentar kayak, cakep banget sih, seksi banget, atau pakai emot api kayak pemadam kebakaran aja. Dan emoji-emoji cinta yang isinya lebih cocok buat wallpaper daripada niat tulus. Itu semua cuma permukaan doang, beneran. Kebanyakan orang cuma ngelihat dari fisik, dari wajah, badan, senyum, atau gaya berpakaian. Tapi yang bener-bener jarang tuh, yang mau ngelihat lebih jauh, yang mau tahu apa yang ada di balik penampilan itu. Mimpi kamu apa? Ketakutan kamu apa? Hal kecil yang bikin kamu bahagia tuh apa? Itu yang nggak banyak orang mau gali. Dan ini berlaku buat dua-duanya, ya. Banyak cewek yang dideketin cuma karena tampilannya. Banyak cowok juga yang dinilai cuma dari status, kerjaan, atau dompetnya. Tapi, yang bikin kita nempel di hati seseorang tuh justru ketika ada yang mau ngelihat kita sebagai manusia, bukan sekadar objek visual, bukan sekadar target. Kamu bayangin nih ya, ada cewek yang cerita, dulu gue suka banget nulis puisi, tapi berhenti karena pernah diremehin. Nah, kebanyakan orang bakal cuma jawab singkat, oh ya, wah keren. Tapi yang beda, yang susah dilupain, itu orang yang nanya balik dengan tulus. Loh, kenapa kamu berhenti? Kayaknya itu sesuatu yang penting buat kamu deh. Boom. Di situ langsung muncul rasa gue dilihat. Dan itu, gengs, priceless. Cewek tuh bakal inget cowok yang bisa ngelihat sisi dirinya, yang bahkan gak dia tunjukin ke orang lain. Cowok juga sama, bakal inget cewek yang bisa bikin dia ngerasa dilihat, bukan cuma dinilai. Yang bisa nanya hal kayak, apa sih hal yang paling bikin kamu ngerasa hidup? Atau, apa yang paling kamu takutin soal jatuh cinta? Gitu tuh bukan pertanyaan receh, itu deep banget, dan ninggalin bekas. Tapi inget ya, ini bukan berarti kamu harus jadi super sensitif sampai jadi mellow atau needy. Enggak, kamu tetap harus stay chill, stay solid. Tapi bedanya, kamu punya kedewasaan buat nggak mentok di penampilan. Kamu punya rasa ingin tahu yang tulus. Kamu bukan sekadar mau impress, tapi mau connect. Karena gini loh, di dunia yang penuh filter, likes, dan fake attention, semua orang tuh sebenarnya lagi haus buat dimengerti. Lagi nyari orang yang bisa ngelihat mereka apa adanya, bukan dari highlight story doang. Dan orang yang bisa ngasih rasa gue dimengerti, itu langka banget. Dan karena langka, jadi berkesan. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang susah dilupain, yang bahkan setelah bertahun-tahun masih dikenang karena kamu ngelihat dia lebih dari apa yang kelihatan di luar, mulai dari sini. Jadi orang yang penasaran dengan isi hati, bukan cuma isi feeds. Yang bikin orang ngerasa, gue penting, gue berarti, gue dilihat. Karena saat kamu bikin seseorang ngerasa kayak gitu, percaya deh, kamu bakal tinggal lama di memorinya. Walau udah nggak bareng, walau udah sama yang lain, tapi momen itu nggak kemana-mana. Kita gas lanjut ke yang ketiga nih, dan jujur ya, ini tuh poin yang dalam banget. Tahu kapan harus pergi saat nggak dihargain. Jadi gini ya gengs, salah satu ciri orang yang berkelas dan susah dilupain itu, bukan dari seberapa sabarnya mereka ngehadapin pasangan yang rese, tapi dari seberapa berani dia pergi pas dia nggak dihargain. Banyak banget nih, cowok cewek di luar sana yang masih stay di hubungan, cuma karena takut ditinggal, takut kesepian, atau masih berharap, nanti dia berubah deh.
Padahal kenyataannya kamu malah makin kehisap di hubungan yang gak sehat. Kita mulai dari cowok dulu deh. Banyak cowok tuh baru sayang banget kalau ceweknya lagi manis, perhatian, ngasih effort. Tapi pas mulai dikasarin, di-ghosting, atau disindir-sindir, bukannya sadar dan narik diri, malah makin ngejar, makin nurunin harga diri. Dikiranya makin perhatian bisa bikin dia balik kayak dulu. Padahal yang ada malah kelihatan lemah dan gampang dikontrol. Dan buat cewek juga, jangan mikir kamu harus terus-terusan pengertian sampai kamu ngerasa kayak babysitter emosionalnya. Kalau cowok yang kamu pacarin mulai ngetes kesabaran kamu, ngegas tanpa alasan, main tarik ulur biar kamu panik, terus kamu malah jadi makin nempel. Sorry to say, kamu juga lagi ngebuang energi buat orang yang gak tahu cara ngehargain. Cewek yang tahu kapan harus cabut, tanpa drama, tanpa nangis-nangis lebay, itu powernya gila banget. Dan cowok pasti akan keinget terus, karena itu gak biasa. Kamu tahu gak sih, yang paling membekas itu bukan kata-kata manis panjang lebar, tapi kepergian yang tenang. Yang gak pakai ancaman, gak pakai kode keras, tapi lebih ke vibe, gue udah cukup. Gue pilih diri gue. Itu tuh bikin mikir banget. Dan gak peduli kamu cowok atau cewek, saat kamu bisa cabut dari hubungan yang gak sehat karena kamu tahu value kamu lebih tinggi dari itu baru namanya real respect. Sekarang bayangin, kamu lagi PDKT atau udah pacaran, tapi mulai muncul tanda-tanda yang gak enak. Dia ngechat udah mulai slow respon banget, tapi masih aktif story. Atau tiba-tiba dia mulai genit ke orang lain depan kamu, effortnya mulai turun drastis. Nah, orang biasa-biasanya panik, jadi clingy, kirim chat panjang, nanya, kamu kenapa sih? Berulang kali. Tapi yang beda tuh, orang yang cukup dewasa buat bilang, gue lihat perubahannya, dan kalau ini nggak sehat, gue pamit. Udah, gitu aja. Tanpa ribut, tanpa panik. Tapi inget ya gengs, walk away itu cuman powerful kalau kamu lakuin karena kamu bener-bener sadar value kamu. Bukan karena kamu pengen dia kejar balik. Kalau kamu ninggalin dengan harapan dia bakal nyusul, itu bukan mandiri, itu manipulatif. Tapi kalau kamu ninggalin karena kamu tahu, gue pantas dapet yang lebih baik dari ini, itu baru namanya elegan. Dan yang ditinggal, dia bakal mikir panjang, karena kehilangan orang yang punya respect tinggi sama diri sendiri, itu nggak gampang dicari gantinya. Dan ini berlaku dua arah, bro and sis. Kamu cowok atau cewek, kamu harus ngerti. Respect itu pondasi segalanya. Kalau udah nggak ada rasa hormat, entah dari pasangan kamu atau dari diri kamu sendiri, hubungan itu udah kayak bangunan retak yang nunggu roboh. Makanya dari awal, tunjukin kalau kamu nggak akan tahan hidup di situasi yang nggak sehat, cuma demi status pacaran doang. Jangan jadi orang yang cukup seneng dikasih remah-remah perhatian. Jadi orang yang nggak takut jalan sendiri kalau emang nggak dihargain. Karena justru yang kayak gitu tuh, yang ninggalin void, ruang kosong, yang nggak bisa diisi sama sembarang orang. Dan itu yang bikin kamu susah dilupain. Oke bro and sis, sekarang kita masuk ke poin keempat, dan ini dalam banget. Ngasih kebebasan tanpa drama dan tanpa takut. Jadi gini, banyak orang mikir kalau mau bikin pasangan tetap nempel, ya harus dikontrol. Ditanyain terus, dicek-cek terus, dikasih aturan ini itu. Padahal justru, salah satu hal paling powerful yang bisa bikin kamu susah dilupain itu ngasih kebebasan. Tapi, ya bukan kebebasan yang pakai embel-embel. Iya sih bebas, tapi gue liatin kamu dari jauh. Bukan juga bebas, tapi jangan macem-macem ya. Ini tentang kebebasan yang asli, yang bilang, lu punya hidup, kamu punya pilihan, dan gue nggak perlu ngiket kamu biar ngerasa aman. Dan jujur aja, ini tuh masih langka banget. Kenapa? Karena banyak orang tuh jalani hubungan pakai rasa takut. Takut ditinggal. Takut disaingi orang lain. Takut pasangannya nemuin yang lebih wow. Nah, akhirnya muncullah sikap posesif, overthinking, overprotective, yang sebenarnya ngebunuh hubungan itu sendiri. Kamu cowok atau cewek, kalau kamu udah sibuk curiga, ngejar-ngejar, nanyain terus pasangan kamu tiap keluar, sama siapa, pulang jam berapa, kenapa nggak bales cepat? Itu bukan sayang, itu panik. Dan panik itu, gengs, nggak seksi. Nggak ada orang yang merasa nyaman dicurigain terus. Lu mungkin bakal tetap dipertahankan, tapi bukan karena cinta, lebih ke karena males ribut. Dan itu jelas bukan hubungan yang sehat, ya kan? Tapi beda cerita kalau kamu adalah orang yang tenang, yang punya rasa percaya, baik sama pasangan kamu maupun sama diri sendiri. Orang yang bilang, lo mau liburan sama teman-teman lo? Seru banget tuh,
Have fun ya. Udah, gitu doang. Nggak ada nada nyindir. Nggak ada kode-kode pasif-agresif. Cuma energi yang kalem, dewasa, dan confident banget. Dan ini berlaku buat cewek juga, ya. Jangan pikir ini cuma soal cowok yang ngejagain cewek. Banyak juga cewek yang insecure parah. Baru pacarnya nongkrong sama teman kerja aja langsung dicek-cek, diinterogasi. Padahal sebenarnya kamu bisa banget kelihatan lebih menarik kalau kamu kasih dia ruang buat jadi diri sendiri. Cewek yang bisa ngasih cowoknya ruang buat tetap hidup di luar hubungan tanpa harus drama, itu diingat terus. Karena cowok juga bisa ngerasa dicekik kalau nggak dikasih ruang buat berkembang. Yang bikin kamu susah dilupain tuh, bukan karena kamu nempel terus, tapi karena kamu jadi tempat paling bebas, tapi tetap paling bikin betah. Orang yang tahu batas, yang nggak bikin pasangan ngerasa dikurung, tapi tetap ada pas dibutuhin. Orang yang bilang, lu bebas jadi diri kamu, dan gue nggak takut kehilangan kamu cuman karena kamu punya dunia sendiri. Itu tuh powernya beda. Dan kuncinya ada di satu hal, percaya diri. Kamu cuma bisa ngasih kebebasan kalau kamu yakin sama value kamu sendiri. Kalau kamu tahu, gue cukup. Dan kalau dia nyakitin gue, itu bukan karena gue kurang, tapi karena dia yang gak pantas. Dan kamu, bro atau sis, yang punya vibe kayak gitu, pasti bakal ninggalin kesan yang dalam banget. Karena gini, pasangan kamu bisa aja move on dari hubungan kalian. Tapi dia gak akan lupa rasa tenang dan bebas yang dia rasain waktu bareng lo. Jadi daripada sibuk ngecek-ngecek, mending kamu belajar percaya sama diri sendiri dulu. Karena pas kamu bisa jadi orang yang tenang di tengah badai, kamu bukan cuma dapat perhatian, tapi juga dihargain. Dan ingat ya, perhatian bisa didapat dari banyak orang, tapi rasa dihargain dan dikasih kebebasan tanpa takut, itu cuma dikasih sama yang benar-benar dewasa. Nah lanjut ya. Oke gengs, ini seru banget dan kadang bikin banyak orang salah paham. Dia tuh misterius banget, jadi penasaran. Tapi sebenarnya, jadi misterius itu bukan berarti kamu harus jadi orang yang diem-diem creepy atau kayak tokoh utama di film thriller. Misteri yang kita bahas di sini tuh lebih ke arah, ada sesuatu yang belum kamu bongkar semuanya. Dan itu bikin kamu jadi susah banget dilupain. Dan yes, ini buat cewek dan cowok. Dua-duanya punya aura misteri masing-masing yang bisa bikin pasangan mikir, gue belum ngerti kamu sepenuhnya, tapi gue pengen ngerti. Jadi yang kelima tuh, tetap punya misteri, itu powerful bro and sis. Jadi gini, orang-orang yang gampang banget dilupain tuh, biasanya yang dari awal udah spill the tea semua. Kayak lagi curhat di live TikTok. Semua langsung dibuka, semua dikasih, semua dibagiin, padahal baru ketemu 2 kali. Nah itu yang bikin kehilangan rasa penasaran. Karena kalau kamu udah tahu semuanya dari awal, kamu nggak ngerasa butuh explore lagi. Nggak ada tantangan, nggak ada petualangan. Dan akhirnya, ya, bosen. Sementara orang yang punya sisi misterius, yang nggak semuanya dikasih langsung, itu punya magnet yang beda. Bukan karena mereka cuek atau main tarik ulur, tapi karena mereka ngerti nilai dari nggak ngasih semua hal secara instan. Mereka kasih cukup buat bikin kamu ngerasa nyambung, tapi tetap nyimpen beberapa bagian yang bikin kamu mikir, ini orang ada sesuatu nih, dan itu bikin kamu kepikiran. Tapi catat ya, misteri itu bukan berarti jadi dingin, susah dihubungi, atau ghosting. Banyak yang salah kaprah, mikirnya misterius tuh harus jadi kayak patung hidup. Padahal true mystery itu bukan soal diem doang, tapi tentang punya depth, punya lapisan-lapisan yang gak langsung kelihatan. Kayak misalnya kamu gak harus cerita semua luka masa lalu kamu di awal-awal. Cukup kasih hint, kasih vibe bahwa kamu punya cerita, tapi kamu nggak buru-buru ngebukain semuanya. Itu bikin orang ngerasa, wah gue pengen tahu lebih dalam lagi. Dan ini berlaku juga buat cewek ya. Cewek yang terlalu mudah ditebak, terlalu yes person, atau terlalu cepat ngasih akses ke sisi emosional terdalamnya, kadang malah bikin cowoknya jadi malas effort. Tapi cewek yang punya dunia sendiri, yang nggak selalu available, yang punya hidup, passion, dan hal-hal yang belum bisa langsung ditebak, itu justru bikin penasaran dan bikin cowok mikir, ini cewek beda deh. Contoh simple, kamu lagi kencan terus ditanya soal mantan. Banyak orang langsung curhat panjang, kayak lagi sesi konsultasi psikolog. Tapi orang yang susah dilupain tuh cukup jawab, adalah pelajaran berharga, mungkin nanti kalau waktunya pas gue cerita. Udah. Nggak lebay, nggak defensif, tapi juga nggak langsung buka semua. Dan kamu tahu nggak? Itu bikin orang mikir terus. Karena kamu ninggalin ruang buat penasaran. Misteri juga kelihatan dari gimana kamu ngejalanin hidup.
Kamu punya project, punya passion, kadang-kadang kamu nggak bales chat bukan karena main games, tapi emang kamu lagi sibuk ngembangin diri. Nah, itu juga bentuk misteri yang keren. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu punya misi hidup yang nggak melulu tentang dia. Itu seksi banget dan susah banget dicari. Dan ini berlaku buat dua sisi ya, baik cowok atau cewek yang punya dunia sendiri, yang nggak selalu harus jadi pusat perhatian tapi tetap punya inner light. Itu gampang banget ninggalin kesan. Karena begitu pasangan ngerasa, gua belum selesai mengenal dia, mereka nggak akan berhenti kepo. Intinya gini, kalau kamu pengen bikin orang mikirin kamu terus, bahkan setelah lama nggak ketemu, jangan kasih semua bagian diri kamu sekaligus. Biarin mereka dapat kamu pelan-pelan. Biarin ada ruang buat mikir, kamu tuh sebenarnya siapa sih? Dan makin lama mereka kenal, makin banyak hal menarik yang mereka temuin. Karena orang yang bisa bikin penasaran terus, itu susah banget digantiin. So, bro and sis, jangan buru-buru ngebuka semua kartu ya. Simpan 1-2 hal yang sacred buat diri kamu sendiri. Kamu bukan rahasia negara, tapi kamu juga bukan buku harian yang semua orang bisa baca di halaman pertama. Biarin pasangan kamu nikmatin proses mengenal kamu pelan-pelan. Karena misteri yang sehat itu bukan buat mainin orang, tapi buat bikin perjalanan bareng kamu jadi seru dan berkesan. Oke gengs, masuk ke poin ke-6, dan ini topik yang dalam banget. Bisa mimpin tanpa ngatur-ngatur, itu keren banget. Jadi gini, cowok yang bisa mimpin dalam hubungan tuh bukan yang hobi nyuruh-nyuruh atau selalu mau menang sendiri. Tapi dia lebih ke sosok yang tenang, jelas, punya arah, dan bikin pasangannya ngerasa aman. Dia bukan yang teriak-teriak, bukan yang harus dihormatin karena takut, tapi dihormatin karena emang berkarakter. Nah, cowok kayak gini tuh yang bikin cewek ngerasa, gue nyaman ikut kamu, bukan karena kamu maksa, tapi karena gue percaya. Sayangnya, sekarang banyak cowok tuh ujung-ujungnya dua kubu. Yang satu kelewat pasif, semuanya dilempar ke cewek. Mau makan di mana? Terserah kamu aja deh. Mau bawa hubungan kemana? Aku ngikut kamu aja. Nah, yang kayak gini lama-lama bikin ceweknya capek. Karena berasa kayak dia yang jadi supirnya. Di sisi lain, ada juga yang kelewat dominan, semuanya harus sesuai maunya dia, nggak ngasih ruang buat ceweknya bersuara. Dua-duanya nggak sehat, dan dua-duanya bikin ilfeel. Sekarang bayangin cowok yang punya vibe. Tenang aja, gue udah mikirin ini. Kamu tinggal santai. Misalnya nih, ceweknya lagi galau weekend mau ngapain. Terus dia jawab, santuy, gue udah ada plan. Gue jemput jam 7, pakai baju yang santai ya. Nah, itu bukan berarti dia nggak dengerin ceweknya. Tapi dia kasih arah, kasih kejelasan. Dan percaya deh, cewek suka sama cowok yang punya inisiatif tanpa bikin dia ngerasa ditekan. Tapi tunggu dulu, ini juga berlaku buat cewek ya. Walaupun dalam banyak hal cowok itu dituntut buat mimpin, bukan berarti cewek nggak punya peran penting. Cewek juga bisa banget jadi penentu arah, cuman bentuknya beda. Cewek yang punya pendirian, punya gaya sendiri, dan tahu apa yang dia mau, itu juga punya aura leadership yang natural. Dan cowok yang dewasa itu justru bisa ngikutin arahan ceweknya. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia percaya. Cowok yang sehat tuh nggak malu buat bilang, oke, ide kamu bagus, gue ikut. Jadi cewek nggak harus jadi pemimpin, tapi bisa jadi navigator yang cowoknya pun ikutin dengan senang hati. Sekarang kita bahas sisi emosional. Cowok yang bisa mimpin tuh bukan yang panik waktu ceweknya nangis. Dia nggak langsung ngasih solusi, tapi hadir. Dia diem tapi tenang. Dia jadi space yang bikin ceweknya ngerasa boleh meledak, tapi nggak ngerusak ketenangan cowoknya. Nah, ini next level energy yang susah banget dicari. Dan cowok yang bisa kayak gitu, pasti selalu keinget sama ceweknya. Tapi ada juga yang sok mimpin, padahal sebenarnya takut. Yang hobinya ngecek HP, ngelarang ini itu, atau minta update tiap 5 menit. Nah, itu bukan kepemimpinan, itu micromanaging. Dan itu tuh lahir dari ketakutan, bukan kekuatan. Cewek bisa ngerasa kayak dikekang, dan dari situ mulai hilang rasa. Jadi buat cowok, lead with strength, bukan ketakutan. Tunjukin kamu bisa bawa arah, bisa jadi panutan, tapi jangan lupa kasih cewek kamu ruang buat jadi dirinya sendiri. Dan buat cewek, jangan ragu nunjukin kejelasan. Kamu nggak harus mimpin, dalam artian nyuruh-nyuruh cowok kamu, tapi tunjukin kalau kamu punya suara dan visi. Cowok yang bener itu bakal dengerin dan justru ngikutin dengan bangga. Karena gini gengs,
Hubungan yang kuat itu bukan tentang siapa yang mimpin, tapi siapa yang bisa saling ngarahin tanpa harus ngegenggam terlalu kenceng. Cewek bakal selalu inget cowok yang bikin dia ngerasa dipimpin dengan arah, bukan dikontrol. Dan cowok pun gak bakal lupa cewek yang bisa nunjukin jalan tanpa harus maksa. Itu tuh vibe yang susah digantiin. Kalau kalian relate berarti kamu udah mulai ngerti gimana rasanya jadi unforgettable. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu dewasa. Alright gengs, yang terakhir dan gak kalah penting. Jadi yang ketujuh tuh, fokus sama misi hidup kamu, baru urusan hati ngikut. Gini ya, cowok atau cewek yang hidupnya gak punya arah, itu gampang banget dilupain. Tapi yang punya purpose, punya tujuan yang jelas, punya semangat ngejar sesuatu yang lebih gede dari sekadar urusan cinta. Nah, yang kayak gitu tuh ninggalin bekas di hati orang. Kenapa? Karena pasangan kamu bakal ngerasa dia bukan cuma lagi jalan bareng kamu, tapi dia lagi nemenin kamu ke arah yang jelas. Bukan kayak lagi jalan-jalan di mall muter doang gak tahu tujuan. Masalahnya nih, di dunia dating sekarang, banyak banget cowok maupun cewek yang kebalik polanya. Bukannya fokus bangun hidupnya, malah jadinya pasangan itu dijadiin tujuan utama. Setiap keputusan, setiap langkah, bahkan mood pun naik turun cuma karena dia ngebales chat cepet atau enggak. Waduh, itu bukan cinta. Itu kecanduan validasi, Beb. Kita harus sadar satu hal penting. Makin kamu muter di orbit pasangan kamu, makin dia ngerasa kamu nggak punya pusat gravitasi sendiri. Dan itu pelan-pelan nurunin value kamu di mata dia. Cewek ataupun cowok tuh nggak nyari pasangan yang kosong dan nempel doang. Mereka nyari partner yang udah jalan, udah punya arah, dan ngajak bareng. Bukan yang baru gerak kalau diajak. Contohnya gini deh, ada dua orang. Yang satu, tiap hari available 24/7, chat mulu, nelpon terus, waktu luangnya semua dikasih buat gebetannya. Yang satu lagi, dia punya project, entah nulis buku, ngejalanin bisnis, latihan rutin, pokoknya dia punya misi hidup. Tapi dia juga sayang, dia tetap hadir, cuman ya waktunya berharga. Ketika dia ada buat kamu, kamu berasa dipilih, bukan sekadar jadi pengisi waktu kosong. Nah, kamu tahu kan mana yang bakal susah dilupain? Ya jelas yang kedua. Dan ini berlaku buat cewek juga loh. Cewek yang punya purpose, yang sibuk ngejar mimpi, yang gak ngarep validasi tiap jam dari cowoknya, itu justru punya aura yang susah banget digantikan. Cowok tuh bisa ngerasa bangga jalan bareng cewek yang punya kelas. Bukan cuma cantik atau lucu, tapi juga punya misi hidup yang bikin dia makin bersinar. Sekarang bayangin deh, kamu lagi deket sama seseorang yang gak gampang goyah waktu kamu slow respon, atau pas kamu lagi banyak pikiran. Dia gak drama, gak nuntut berlebihan, karena dia sibuk juga ngejar mimpinya. Tapi sekalinya dia hadir, dia full hadir. Gimana kamu gak sayang coba? Nah itu dia yang dimaksud sama walking in purpose. Orang yang punya tujuan tuh gak panik pas ditolak, gak kebakaran jenggot pas gak dibales, gak lemes pas lagi LDR. Karena dia tahu dia lagi jalanin sesuatu yang lebih gede dari sekadar cinta. Dan justru, dari situ muncul stabilitas yang ngasih rasa aman banget buat pasangannya. Dan stabilitas itu yang gak bisa dibeli. So, buat kamu yang pengen jadi unforgettable, stop deh bikin hubungan jadi pusat semesta kamu. Mulai bangun hidup kamu. Bikin hidup kamu berisi, meaningful, punya arah. Biar pasangan kamu itu jadi tambahan indah dalam hidup kamu, bukan pusat gravitasi kamu. Karena orang yang hidupnya penuh tujuan, itu bukan cuma menarik, tapi susah banget buat dilupain. Kesimpulannya tuh gini, geng. Cewek nggak bakal pernah lupa sama cowok yang bikin dia ngerasain sesuatu yang beda, yang langka. Bukan karena dompetnya tebel atau parasnya kayak aktor Korea, tapi karena dia bikin si cewek ngerasa aman tanpa dikekang, dihargain lebih dari sekadar penampilan, dilihat sampai ke jiwanya, dan dikasih kebebasan tapi tetap diarahkan. Gokil nggak tuh? Tapi bukan cuman itu, yang paling bikin cewek susah lupa adalah cowok yang tahu nilai dirinya sendiri, dan nggak pernah ninggalin misi hidupnya, cuma buat ngejar validasi cinta. Karena di dunia sekarang, di mana banyak orang berlomba-lomba buat jadi disukai, justru yang tetap teguh jadi diri sendiri itu yang paling menonjol, paling beda, paling unforgettable. Dan hey, ini nggak cuma buat cowok loh ya. Cewek juga penting banget buat ngerti nilai dirinya sendiri. Cewek yang tahu dia berharga, nggak ngejar validasi cowok tiap hari, yang punya mimpi, punya arah, punya energi positif, itu juga ninggalin bekas banget di hati cowok. Cowok juga bisa kagum dan stay kalau dia ngerasa dia lagi bareng cewek yang punya kelas dan karakter,
bukan cuma penampilan. So, buat kamu yang dengerin video ini, entah kamu cowok atau cewek, pesan gua satu. Jadi orang yang nggak perlu ngejar, nggak perlu ngemis, nggak gampang tumbang. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kamu sendiri dulu. Karena ketika kamu punya fondasi yang kuat, harga diri yang solid, dan kamu tahu kamu punya tujuan, kamu bakal lebih menarik dari sekadar orang yang berusaha keras buat disukai. Jadilah orang yang nggak cuma hadir, tapi ninggalin kesan. Yang bukan cuma mampir di hati orang, tapi bikin susah dilupain. Akhir kata, makasih banget loh udah dengerin sampai habis. Gua harap banget ini bisa bikin kamu makin cakep bukan cuma dari luar, tapi dari dalam juga. Dan bisa bangun hubungan yang sehat, seru, dan berkualitas. Stay ganteng, stay cantik, stay kece, dan yang paling penting, stay true to yourself. Oke guys, itu aja buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan. Gue sayang banget sama kalian semua, dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.